بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله رحمني warahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu salat maghrib yang kita lakukan secara berjamaah. Kita juga tidak lupa untuk selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa dinul Islam, agama Islam. Sehingga kita kemudian menjadi pemeluknya dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekokohan dan kekuatan kepada kita semua agar selalu dan senantiasa berada di atas agama yang mulia ini hingga ajal menjemput kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba setelah nikmat Islam kecuali nikmat dianugerahi niat yang baik dan pemahaman yang benar. Karena segala macam keruksakan yang terjadi, baik
dalam hal yang berhubungan dengan akidah ataupun ibadah, penyebab utamanya adalah niat yang jelek dan pemahaman yang salah. Sedangkan niat yang baik dan pemahaman yang benar itu akan mengantarkan seseorang untuk beragama dan menjalankan perintah agama ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nikmat yang besar setelah Islam adalah Allah menganugerahi kita semuanya niat yang baik dan pemahaman yang benar. Keduanya akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Niat yang baik adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan seluruh amalan yang dilakukannya itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapati apa yang telah diniatkannya. Karena segala amalan itu bergantung kepada niat, maka niat hendaknya menjadi sesuatu yang paling penting untuk kita perhatikan. Bahkan wajib untuk kita perhatikan. Jadikan segala amal perbuatan kita itu didasari oleh niat yang baik, agar amalan yang kita lakukan itu betul-betul berwujud sebagai amalan yang soleh dan dapat diterima tentunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan yang soleh itu hanya akan terwujud apabila didukung dengan niat yang baik. Tetapi sebaliknya, niat yang baik tidak bisa merubah amalan yang buruk menjadi baik. Dengan demikian, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, peranan niat dan dampak niat yang baik terhadap amalan itu sangat besar sekali. Yang menunjukkan hal ini diantaranya adalah pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna Allaha kataba al-hasanat wa sayyi'ah. Thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan segala hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan dan segala hal yang berhubungan dengan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dzalik, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, faman hamma bihasanatin fa'amilaha
katabahallahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsiratin. Maka barang siapa yang melakukan atau barang siapa yang berkeinginan, yang berniat, yang bertekad, punya tujuan untuk melakukan kebaikan, kemudian dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai 10 kali lipat kebaikan, hingga 700 kali lipat kebaikan, hingga berlipat-lipat banyaknya. Wa man hamma biha falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Tetapi sebaliknya, siapa yang berniat, punya tujuan, punya cita-cita, punya keinginan, ingin melakukan satu kebaikan tetapi tidak jadi dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai satu bentuk kebaikan yang sempurna. Luar biasa, ya. Ini menunjukkan dampak niat yang baik. Kalau seseorang punya niat yang baik, ingin melakukan satu kebaikan, kemudian sampai dilakukannya, jadi dilakukannya, maka akan dicatat sebagai 10 kali lipat kebaikan, hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat banyaknya. Tapi kalaupun tidak jadi dilakukan, karena sudah punya tujuan, sudah punya niat, sudah punya keinginan untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan mencatatnya sebagai satu bentuk kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Wa man hamma biha falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Tetapi sebaliknya, siapa yang punya tujuan, siapa yang punya niat, siapa yang punya keinginan untuk melakukan satu kejelekan, kemudian dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya sebagai satu kejelekan yang sempurna. Tapi kalau seandainya berniat, berkeinginan, bertujuan untuk melakukan satu kejelekan dan tidak jadi dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala justru akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya niat yang baik itu akan senantiasa memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kalau seandainya segala niat yang baik yang ada dalam diri kita itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan yang baik, niscaya akan berbuah pahala yang sangat besar. Tapi kalaupun tidak jadi, tetap akan dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi ingat, kalau ternyata yang tertanam dalam diri kita itu niat yang jelek, maka ini akan melahirkan kejelekan. Baik diwujudkan dalam bentuk amalan ataupun tidak. Kalau kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan, tentu amalan yang dimaksud adalah amalan yang jelek, maka akan berbuah kejelekan. Demikian pula kalau seandainya tidak. Oleh karena itu, maka hendaknya masing-masing kita memperhatikan perkara ini. Ya. Karena salah satu perkara yang dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam kerusakan, baik akidah maupun ibadah dan lain sebagainya, adalah niat yang baik. Kemudian yang kedua, pengaruh niat terhadap amalan adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah.
Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, sederhana, tetapi menjadi besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran didukung oleh niat. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang kelihatannya besar tetapi nilainya menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala juga oleh lantaran niat. Amalan yang kecil bisa besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika didukung oleh niat yang baik. Namun sebaliknya, amalan yang besar akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya ketika didukung oleh niat yang jelek. Inilah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi di atas mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya